Nah, teman-teman mahasiswa, setelah kita tahu apa saja indikatornya, sekarang saatnya kita masuk ke dapur penghitungannya. Jangan pusing dulu ya, lihat rumus-rumus ini, karena sebenarnya ini simple banget kalau kita sudah paham logika di baliknya. Yuk, kita bedah 4 rumus utama di layar ini. Pertama, conversion rate. Rumus ini penting banget buat mengukur seberapa efektif toko digital kita meyakinkan pengunjung buat belanja. Caranya, tinggal bagi jumlah transaksi dengan jumlah pengunjung, lalu kalikan 100%. Jadi, kalau yang datang 1000 tapi yang beli cuma 10, berarti ada yang harus kita perbaiki di halaman produk kita. Kedua, average order value atau AOV. Ini buat tahu rata-rata uang yang dihabiskan satu pelanggan dalam satu kali transaksi. Rumusnya adalah total pendapatan dibagi jumlah pesanan. Kenapa ini penting? Karena terkadang lebih mudah menaikkan nilai belanja pelanggan yang sudah ada daripada mencari pelanggan baru loh. Ketiga, Customer Acquisition Cost atau CAC. Ini adalah biaya berburu pelanggan. Rumusnya, total biaya pemasaran dibagi jumlah pelanggan baru. Teman-teman harus pastikan biaya berburu ini nggak lebih mahal dari keuntungan yang mereka berikan ya, biar bisnis nggak rugi. Terakhir, ROAS atau Return on Ad Spend. Ini metrik favorit para marketer buat mengukur efektivitas iklan. Rumusnya adalah pendapatan dari iklan dibagi biaya iklan. Kalau hasilnya tinggi, berarti iklan teman-teman itu mesin pencetak uang yang ampuh. Gimana? Ternyata matematika dalam bisnis digital itu seru banget kan? Nah, teman-teman mahasiswa, setelah kita mabuk angka di slide rumus tadi, sekarang kita lihat realitanya di lapangan. Dari mana sih pundi-pundi pendapatan digital kita berasal? Kalau kita bedah dari sisi kanal atau channel penjualannya, ternyata marketplace masih menjadi pemenang utama dan penyumbang terbesar terhadap total pendapatan digital kita. Kenapa? Karena ekosistem di marketplace itu sudah matang dan kepercayaan konsumen sudah terbentuk di sana. Tapi, teman-teman harus perhatikan tren yang lagi naik daun nih. Media sosial seperti TikTok dan Instagram sekarang bukan cuma tempat buat pamer foto atau video receh saja. Berkat tingginya interaksi pengguna atau engagement rate yang luar biasa, kanal media sosial mulai menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan bagi penjualan kita. Ini adalah peluang besar buat teman-teman yang jago bikin konten kreatif. Nah, ada satu catatan penting di bagian bawah slide ini. Sayangnya, website toko online kita sendiri ternyata masih memberikan kontribusi yang paling kecil. Ini adalah PR besar buat kita semua. Artinya, kita perlu meningkatkan lagi trafik atau kunjungan ke website resmi dan melakukan optimalisasi penjualan di sana. Ingat ya, punya website sendiri itu penting supaya kita punya kendali penuh atas data pelanggan. Jadi, menurut teman-teman mahasiswa, apakah kita harus fokus di marketplace saja atau mulai serius menggarap website sendiri? Yuk, kita diskusikan. Oke, teman-teman mahasiswa, setelah kita bahas teknis penjualannya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, yaitu memahami perilaku konsumen. Percuma kita punya strategi keren kalau kita nggak kenal siapa jodoh alias pembeli produk kita, kan? Nah, hasil evaluasi menunjukkan pola yang seru banget buat kita bahas. Pertama, mari kita lihat produk paling diminati. Ternyata basreng jadi primadona utama kita. Ini menarik, karena produk camilan seperti basreng punya daya tarik tinggi di pasar digital. Tapi, siapa sih yang suka ngemil basreng ini? Nah, lihat poin demografi konsumen. Sebagian besar pembeli kita ternyata adalah anak muda di rentang usia 18 hingga 30 tahun. Artinya, gaya komunikasi dan bahasa iklan kita ke depannya harus tetap kekinian, asik, dan relatable buat Gen Z dan milenial. Lalu kapan sih mereka biasanya belanja? Data waktu transaksi puncak memberikan jawaban yang jelas, yaitu di malam hari, khususnya pukul 19 sampai 22.00. Ini adalah waktu me time, di mana orang-orang santai sambil scrolling HP.
Jadi, teman-teman mahasiswa, kalau mau pasang iklan atau bikin live streaming, pastikan dilakukan di jam-jam produktif malam hari ini ya, supaya reach-nya maksimal. Tapi, ada satu catatan penting nih, tingkat repeat order kita ternyata masih di bawah 30%. Ini adalah alarm buat kita. Pola ini menyoroti bahwa kita masih jago di awal, tapi kurang di akhir. Kita perlu banget menguatkan strategi loyalitas pelanggan. Jangan sampai mereka cuma beli sekali terus hilang. Kita harus pikirkan gimana caranya supaya penikmat basreng ini bakal balik lagi dan lagi ke toko kita. Gimana menurut teman-teman? Strategi retensi apa nih yang paling cocok buat anak muda usia 18-30 tahun? Berangkat dari pemahaman kita tentang perilaku konsumen yang suka berbelanja di malam hari tadi, sekarang pertanyaannya adalah, seberapa siap tim operasional kita melayani mereka? Nah, evaluasi ini sangat krusial, teman-teman mahasiswa, karena operasional adalah tulang punggung yang memastikan janji manis di iklan benar-benar sampai ke tangan pelanggan. Secara garis besar, layanan operasional kita sudah berada di jalur yang tepat, dan mari kita bedah datanya satu persatu. Pertama, mari kita lihat performa tim admin. Di tengah tingginya interaksi, rata-rata respon admin kita tercatat kurang dari 10 menit. Ini adalah angka yang luar biasa impresif. Dalam dunia digital yang serba cepat, kecepatan respon adalah kunci agar calon pembeli tidak merasa diabaikan dan berpaling ke toko kompetitor. Selanjutnya, efisiensi ini juga merambat ke sisi logistik, di mana waktu pengiriman kita konsisten berada di kisaran 1 hingga 2 hari. Kecepatan proses inilah yang kemudian membuahkan hasil manis pada rating pelanggan kita yang mencapai skor 4,7 dari 5. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan merasa sangat puas dengan paket lengkap yang kita berikan, mulai dari pelayanan yang cepat hingga barang yang sampai tepat waktu. Namun, sebagai bahan evaluasi yang jujur, kita tidak boleh menutup mata terhadap beberapa kendala yang muncul. Masih ditemukan beberapa keluhan terkait keterlambatan pengiriman pada jam-jam sibuk, seperti saat ada promo besar atau tanggal kembar. Ini menjadi PR penting bagi kita. Bagaimana menjaga konsistensi performa saat beban kerja sedang di titik puncak. Jadi, menurut teman-teman mahasiswa, lebih baik kita menambah jumlah personel admin atau memperkuat sistem di bagian pengemasan agar tidak terjadi penumpukan saat jam sibuk.